Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah perlengkapan perkawinan Saudara Didi Putra dan Elviayu Citra Puspitasari saat ini langsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan diberkati. Silakan duduk kembali. Mari kembali bersama kita agungkan nama Tuhan dengan nyanyian pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Setelah itu ada persembahan pujian anak Gino. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Boleh bertepuk tangan bagi yang biasa bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
untuk memuji Tuhan. Tuhan memberkati anak kasih yang telah bersaksi lewat pujian 112 sebagai responsorial. Setelah itu dilanjutkan persembahan pujian keluarga. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada Dalam dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Silakan keluarga, makan pujian. Pisang kena mereka keamanan. Masih bisa bisa sih nak. Ya masih bisa nak ya. Hanya ku temui di dalam Yesus, rasa
bagimu. Kita berdoa untuk pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, sungguh karya dan berkat-Mu yang agung selalu melingkupi kami sampai sore ini boleh berjumpa dengan keluarga besar Bapak Yunus Kelo dan juga keluarga dari Saudara Didi dalam sebuah rencana untuk menyerahkan awal perkawinan perjalanan rumah tangga yang akan diteguhkan dan diberkati besok. Kami sadar akan ketidakberdayaan kami, sebab itu kami selalu menghampiri hadirat-Mu sembari bermohon Tuhan yang akan memperlengkapi kami, sehingga maksud persekutuan dan perjumpaan kami sore ini sungguh-sungguh bermuara pada kemuliaan Kristus. Karena itu kami akan dasari dengan pelayanan firman. Kami sadar hanya firman-Mu satu-satunya pedoman dan suluh dalam langkah juang kami. Karena itu perlengkapi kami, tuntun dengan Roh Kudus, mulai dari hamba yang akan menyampaikannya sampai kepada kami semua yang akan mendengar. Biar kami beroleh hati yang paham untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, Putra Natal, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya menyiapkan dan memilih bacaan dari kitab Maleakhi pasal 2 ayat 15, satu ayat dari Perjanjian Lama, kitab terakhir di Perjanjian Lama. Maleakhi pasal 2 ayat 15. Maleakhi pasal 2 ayat 15, saya bacakan demikian. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amin. Demikian bacaan Alkitab yang kita akan renungkan bersama dengan tema membangun pernikahan atau rumah tangga dalam Tuhan. Berbahagia setiap orang yang tidak hanya mendengar, tetapi yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. 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 Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian yang baru pertama bertemu, rekan-rekan hamba Tuhan, keluarga dari berbagai tempat yang tidak sengaja diperjumpakan di sini, tapi kita percaya semua dalam pengaturan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kita boleh berjumpa dalam kebahagiaan menyaksikan kebahagiaan bersama keluarga Bapak Elvi atau Bapak Yunus Kelo dan keluarga di tempat ini. Membangun perkawinan atau rumah tangga di dalam Tuhan itu menjadi tema ibadah perlengkapan sore ini. Kalau dasarnya bukan itu, maka sia-sia kita berkumpul, sia-sia kita membuang energi dan segalanya kalau tidak karena tujuan itu. Karena itu kita hadir untuk tidak sekedar menyaksikan acara keluarga kita sore ini, tetapi minimal kita datang mensupport. Dalam istilah yang umum, kita memberi doa dan restu. Bukan memberi 200, tapi doa dan restu. Doa itu harapan, persetujuan, sekaligus bahwa kemana arah perkawinan dan rumah tangga ini, itu yang menjadi harapan bersama kita. Saudara Elvi dan Didi akan kemudian menjalani rumah tangga dengan baik. Jadi rumah tangga yang disupport dengan doa dan restu, apalagi didasarkan pada kehendak Tuhan, rencana dan ketaatan pada firman Tuhan, maka kita yakin rumah tangga itu akan bahagia nantinya.
Karena itu firman Tuhan pada sore ini dalam ibadah pranikah atau ibadah perlengkapan kita tempatkan sebagai fondasi. Karena besok baru resmi rumah tangga ini disahkan secara agama, meskipun beberapa waktu yang lalu sudah secara budaya sudah dilakukan persepakatan untuk menyatukan dua hati, dua kehendak dalam sebuah ikatan perkawinan yang intinya besok akan diteguhkan dan diberkati nikahnya dalam gereja oleh hamba Tuhan, tentu atas nama Tuhan itu sendiri. Fondasi itu harus kuat di tengah-tengah keadaan dunia yang serba mudah mempengaruhi. Ya, saudara berdua ini menikah di tengah-tengah suasana yang baru. Hari ini saya memimpin ibadah kedua kaitan dengan rumah tangga. Kemarin ada syukuran pernikahan pada 27 Desember dan hari ini ada perlengkapan perkawinan. Anda menjadi orang kedua yang menikah di tahun ini. Mudah-mudahan banyak yang menyusul. Kalau menikah jangan dipaksa kalau tidak mau disyarat. Bagaimana rumah tangga yang dibangun dalam kehendak Tuhan? Tentu berdasarkan firman Tuhan hari ini dalam Maliaki 2 ayat 15, Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa kehendak dari kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi. Yang dimaksudkan di sini ialah supaya kedua saudara yang akan menjalani dan membentuk rumah tangga ini hidup sebagai orang yang saling setia. Di sini diungkapkan janganlah orang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Tantangan dunia modern memang berdampak dalam segala hal, termasuk kepada pasangan rumah tangga. Di beberapa tempat selalu dinasehatkan hati-hati dengan kemajuan sekarang, karena kemajuan juga bisa menyebabkan huru-hara dalam rumah tangga. Salah pencet aja di gadget kita bisa menjadi masalah, apalagi kalau sengaja dipencet salah, itu bisa berisiko. Membangun sebuah pernikahan Kristen yang sehat tentu itu menjadi impian, menjadi tujuan, menjadi harapan. Dan karena itu perlu dipersiapkan dengan baik, karena perkawinan itu tidak serta-merta bahagia. Tidak mudah untuk bahagia dalam rumah tangga. Harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus diperjuangkan dengan baik. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pasangan yang baru menikah hanya bisa bertahan dalam cinta yang disebut honeymoon phase itu 6 sampai 2 tahun saja, masa-masa indah. 2 tahun ke atas ya orang saudara. Karena itu penting untuk diperjuangkan, untuk dibangun betul-betul di atas fondasi yang kuat. Karena tentu semua kita ingin perkawinan itu bahagia, dan ingatlah bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, harus diusahakan, harus diperjuangkan. Tidak simsalabim bahagia, tapi harus melalui proses. Salah satu tantangan bagi Anda berdua adalah jarak dan waktu, long distance relationship, LDR. Itu tidak mudah menciptakan suasana yang aman dalam rumah tangga. Tapi ada juga yang sukses, walaupun hubungannya jarak jauh tapi mampu bertahan. Saudara Elvi menikah dengan seorang yang dikenal dengan lagu balada pelaut. Jangan sampai lapas tali, lapas, ya itu lagu jangan dibawa ke dalam rumah. Itu membawa dampak tersendiri. Kesetiaan di situ diperjuangkan, kesetiaan di situ dipertahankan. Walaupun jauh, tapi karena Anda sudah saling mencintai, dan cinta itu mengalahkan segalanya. Apalagi kalau cinta itu dibarengi dengan kasih. Karena kalau cinta saja tidak cukup,
cinta itu sekedar rasa saja, rasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai, dan setelah dikuasai selesai. Tetapi harus ada implementasi dari rasa itu, yaitu kasih sebagai tindakan. Follow up dari cinta adalah kasih. Bagaimana mengasihi yang jauh tidak harus terlihat secara materi, tetapi ketika pasangan Anda meyakini bahwa Anda dipercaya, dan sebaliknya saling mempercayai. Maka karena itu dibutuhkan yang pertama untuk selalu menempatkan Kristus menjadi yang utama dalam kehidupan rumah tangga ini. Dalam memperlengkapi memasuki rumah tangga, tempatkan Kristus sebagai yang utama. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan, menurut Kolose 3:17. Jadi segalanya dilakukan dalam nama Tuhan, sehingga ketika kita berpaut kepada Kristus, maka apa yang menjadi harapan dalam perkawinan itu niscaya akan diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, komunikasi. Ada beberapa kasus dalam rumah tangga masalah karena komunikasi yang tidak baik. Saya sulit membayangkan kalau ada orang tinggal serumah lalu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Karena itu dalam salah satu fondasi dalam rumah tangga adalah komunikasi terbuka, transparan, jujur, dan tidak bersandiwara. Drama itu hanya ada di film. Kehidupan jangan dibuat menjadi drama, apalagi kehidupan rumah tangga. Nanti juga Anda akan hidup dalam kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya baik-baik saja. Ada saat di mana kita merasa down, merasa seperti menabrak karang, bergumul. Lalu di sana dibutuhkan sikap untuk saling menerima apa adanya, saling mengampuni apalagi. Sebab dengan begitu kembali hubungan kita dijalani dengan baik. Berdoa bersama sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan, menghormati dan menghargai bukan hanya pasangan tetapi juga kepada keluarga. Karena itu di perlengkapan ini memang semuanya penting untuk diresapi kembali. Selain pastoral konseling yang tentu sudah disampaikan oleh teman-teman majelis gereja untuk memperkaya, kita harus menghargai dan menghormati bukan hanya pasangan kita, sebab konsekuensi perkawinan ialah base tentambenan kalau bahasa memasak, atau dalam istilah teman-teman di tempat lain mungkin bahasa saya tidak terlalu mengerti apa definisi dari perkawinan ini, tapi konsekuensinya ialah dua keluarga yang dipertemukan dan harus menjadi satu, sehingga orang masa bilang sisule tomatua sisule ulu. Kata-kata yang manis ini jangan hanya muncul ketika kita bermusyawarah untuk saling menerima, tetapi betul-betul harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Anda berdua nanti akan tinggal di tempat yang jauh dari orang tua, maka penting untuk selalu dalam suasana yang demikian, saling menghormati dan menghargai. Kemudian memiliki impian bersama. Rumah tangga yang kalau orang kawin tetapi tidak punya tujuan perkawinan, waduh, sulit dibahasakan. Kalau hanya ikut-ikutan kawin, ya tak kawin itu bersebab kawin, selata. Kita man dan merekrut Pak. Ini hanya ikut-ikutan dan itu sulit. Mau kemana arah rumah tangganya? Dan itu perlu menetapkan impian dan tujuan bersama, dan tujuan itu juga kadang-kadang menjadi masalah kalau satu memaksakan tujuannya kepada orang lain. Karena itu penting untuk selalu saling berdiskusi, saling menerima apa adanya, dan fondasi yang terakhir adalah memprioritaskan waktu bersama. Anda berdua orang sibuk. Tantangannya ialah apakah Anda punya waktu atau quality time kalau bahasanya Pak Pendeta Pasma. Apakah Anda punya quality time bersama? Karena dua-dua orang sibuk. Kalau LP pulang kantor sampai jam 5, lalu suaminya juga pulang agak telat, di mana waktu bersama yang berkualitas itu? Karena itu menjadi
hal-hal yang sederhana untuk bisa di-manage dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang dapat mengantar Anda menggapai harapan tujuan perkawinan yang dibangun di atas kehendak Tuhan. Jadi intinya ialah kesetiaan itu harus Anda miliki. Kalau Maliaki menyebut jangan tidak setia pada istrinya dari masa mudanya, kalau di masa muda saja sudah tidak setia, bagaimana kalau pasangan sudah semakin tua? Saya kira itu persoalannya. Sehingga ketaatan pada Tuhan, kesetiaan dan cinta kasih menjadi dasar yang kuat untuk menjalani hidup rumah tangga, menggapai harapan dan cita-cita bersama. Roh Kudus yang akan menolong saudara berdua memperlengkapi keluarga besar dan kita semua yang bersuka cita hari ini untuk menyaksikan kehidupan anak-anak kekasih kita menempuh hidup baru, dan kita tentu berdoa bersama atas izin Tuhan peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilancarkan dalam kemurahan-Nya. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya sore ini. Haleluya. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita bersaat teduh. Kami bersyukur bahwa mengawali proses rumah tangga yang akan diteguhkan dan diberkati melalui perkawinan gereja besok. Hari ini kami dinasihatkan oleh firman-Mu untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai fondasi yang kuat, dasar utama dalam kehidupan rumah tangga. Demikian harapan kami bagi kedua anak kekasih, dan firman-Mu menjadi pedoman dan suluh, perlengkapi melalui kuasa Roh Kudus, agar betul-betul menjadi fondasi yang kuat dalam rumah tangga yang baru ini. Amin. Seperti wanita merapimu menangis di bawah kaki menyanyian respons, kita masuk dalam doa cepat. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku Sampai akhir sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Baik, kita akan berdoa. Cepat, mari berdoa. Kemarin dari kampung sama-sama berjumpa dalam sukacita di momen perayaan tahun baru saat ini. Kami sungguh menyaksikan pemeliharaan Tuhan, dan karena itu bagimu-lah puji-pujian dan syukur setiap saat kami persembahkan. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk kesehatan, untuk cuaca, untuk kesempatan yang baik yang Tuhan luangkan bagi kami. Berbagi sukacita, menikmati kebahagiaan bersama di tempat ini. Biarlah semuanya menjadi hormat dan pujian kami kepadamu. Sembari kami bersyukur, kami tetap berdoa bahwa Tuhan akan menolong memberkati rencana di hari esok, mulai dari ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan maupun acara resepsi di Hotel Amalia Benteng. Tuhan memberkati sehingga seluruhnya boleh berlangsung dengan baik dalam perkenan dan kasih Tuhan, dan tentu semuanya menjadi kebahagiaan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu majelis gereja yang akan menata pelayanan, pendeta,
penatua diaken, dan seluruh yang bertugas dalam pelayanan di gereja diberkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang bertugas di tempat resepsi diperlengkapi supaya apa yang kemudian menjadi sarana prasarana disiapkan melengkapi sukacita kebahagiaan bahkan kebanggaan keluarga ketika menyaksikan perkenanmu dalam segala bentuk. Berkati ayah ibu atau perwakilan keluarga yang Tuhan utus ke tempat ini untuk menyaksikan, untuk mengalami kebersamaan dalam acara keluarga ini. Berkati hambamu berdua, Pak Yunus bersama istri dan keluarga yang ada di tempat ini, yang Tuhan izinkan dan berkati sehingga boleh mengalami berkat Tuhan, mewujudkan tanggung jawab, mendidik, membesarkan sampai menjadi dewasa anak-anak kekasih mereka, terlebih anak pertama yang Tuhan perkenankan boleh melangsungkan perkawinannya. Semua karena peran, fungsi dan tugas, tanggung jawab serta pelayanan orang tua menjadi berkat bagi anak kekasih, dan biarlah semuanya menjadi teladan. Demikian juga Andi dan juga Diel diberkati dalam tugas mereka masing-masing di tempat kerja di Halmahera, dan juga Diel dalam bangku SMA. Diberkati senantiasa. Hambamu berdua sebagai tenaga pendidik di tempat ini diberkati, disaatkan selalu dimampukan untuk mengemban tugas tanggung jawab, bukan hanya sebagai kewajiban kepada negara, tetapi sesungguhnya menjadi bagian dari pelayanan kepada Tuhan melalui tanggung jawab sebagai tenaga pendidik. Demikian juga keluarga saudara kami Didi, baik yang sudah hadir hari ini maupun yang mungkin besok berencana untuk datang. Diberkati pula mereka semua, keluarga yang sudah ada di sini dari Ceko, dari berbagai tempat, dari Palu, diberkati semua dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Sukacita kami alami bersama di dalam kasih-Mu. Berkati jemaat Tuhan di Paraili ini, dan juga seluruh warga masyarakat, tetangga masyarakat yang ada, tentu menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga sore ini. Biarlah mereka tidak sia-sia, mereka mewujudkan kerukunan, kebersamaan, dan semuanya menjadi wujud cinta kasih dalam kebersamaan kami di bumi lalat kesetara ini. Teruslah Engkau memberkati persekutuan, persaudaraan, kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kami selalu hidup dalam toleransi dan kebersamaan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami semua yang kami sudah alami, boleh mengantar kami datang ke tempat ini, dan sebentar selesai acara ini tentu beberapa yang akan kembali ke tempat masing-masing, diberkati, dilindungi, jauhkan dari susah dan mara bahaya. Mungkin keluarga lain yang mungkin besok baru akan datang, dalam tuntunan kasih-Mu juga mereka akan diberkati oleh Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sore ini diberkati sebagai panitia, sebagai majelis gereja ataupun sebagai keluarga, semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini harapan, ini doa dan syukur kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan acara kami hari ini dan bahkan hari esok. Biarlah Tuhan berkenan sehingga semuanya menjadi hormat dan pujian kepada-Mu. Kami sadar akan dosa pelanggaran kami. Di hadapan-Mu kami mohon ampun. Tuhan layakkan kami hidup menikmati anugerah-Mu, yang melayakkan kami hidup selalu dalam kemuliaan Tuhan. Sambut dan sempurnakan doa kami, karena kami berseru kepadamu menyampaikan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang beri kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali dilanjutkan oleh kami majelis. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita ulangi sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersyukur. Mari berdoa. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan dan kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu memberikan hidup dan kehidupan kami. Terlebih juga saat ini Tuhan, keluarga dan jemaat-Mu beserta undangan boleh memberikan persembahan berupa uang. Semua itu tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan,
semua kami seluruh berkat yang berlimpah-limpah di tengah kehidupan. Berkat yang masih ada pada kami Tuhan, biarlah kami pakai selalu memuji dan memuliakan Tuhan, selalu kami pakai untuk selalu hidup dalam dunia ini. Berkati hamba-hambamu yang akan mengelola persembahan ini, agar mengelola dengan jujur dan adil dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima tetap berdiri. Kita jalani hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong, sebagaimana lagu El Sadai yang bernyanyi menutup. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan mengutusmu, saudara-saudara, pergilah, hadapi dan jalani hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terima berkat-Nya sebagai jaminanmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua dan terus kepada keluarga di tempat ini. Salam.